Selamat pagi saudaraku-saudaraku se-Indonesia, terutama yang satu profesi ataupun yang belum tahu ilmu koperasi. Akan saya tahu caranya bagaimana menjalankan uang modal 10 juta dengan target 3 bulan mempunyai saldo 50 juta dengan tarikan 2 juta per hari. Yang pertama teman, satu, bagi yang udah tahu kerja uang, bagi yang udah tahu kerja di koperasi, mungkin nggak usah saya ajarin lagi bagaimana cara menyiapkan atau mengisi promes ini. Tapi bagi yang belum tahu akan saya kasih tahu. Yang pertama, ini teman, promes ya. Promes itu artinya surat perjanjian hutang piutang yang harus dilunasin. Dan cara mengisinya akan saya kasih tahu teman-teman. Yang pertama, di sini ada kolom namanya di sini. Contohnya nama nasabah itu Anda kasih contohnya Bapak Poltak. Terus nomor KTP-nya silakan di sini teman-teman sesuai KTP dia. Ketiganya alamat dia teman-teman, alamat tempat tinggal dia atau alamat kontrakan dia. Yang selanjutnya usahanya. Apa ada usahanya atau tidak? Kalau nggak ada usahanya, Anda isi aja di situ IRT, artinya ibu rumah tangga. Kalau besar pinjaman itu tergantung berapa besar pinjaman yang Anda kasih ke nasabah itu. Contohnya si Poltak Anda berikan pinjaman 200.000, berarti di sini Anda tulis 200.000 dengan angka. Terus ini kan ada administrasi. Administrasi itu berarti kalau 200.000 10.000. Artinya itu cara mencarinya administrasi itu yaitu 5% dari pinjaman. Keduanya jumlah tagihannya itu kalau 200 dikali jumlah tagihannya itu 240. Cara mencarinya jumlah pinjaman dikali 120%. Dan seterusnya teman, di sini jumlah tagihan per hari, berarti jumlah tagihan per hari 10.000. Cara mencarinya besar pinjaman dikali 5%, lamanya 24 hari ya, karena koperasi simpan Bisam itu yang namanya harian jasanya 20.000 ya. Dan selanjutnya di sini ada contohnya, di atasnya ini ada nomor akun, itu artinya nomor anggota. Itu nasabah Anda yang pertama atau yang kedua. Kalau yang pertama tulis di sini pertama. Kalau dia melakukan pinjaman, kalau kolom yang ini teman, yang di bawah akun ini kan ada di situ pinjaman ke ya. Nasabah Anda itu udah berapa kali minjam, itu artinya contohnya baru pertama kali pinjam, Anda tulis sini pinjaman ke-1. Nah, kalau reset itu teman-teman itu nama wilayah, contohnya wilayah Anda itu resetnya reset Tamblang atau reset PT Cina atau reset apalah, intinya itu reset itu artinya wilayahnya mana, wilayah Tamblang, masuk aja wilayah Tamblang. Dan keduanya di sini kan ada sini
teman-teman ada tulisan jaminan kemacetan resiko atas pinjaman tersebut dipotong sebanyak 5%, teman-teman. Dipotong sebanyak 5% dan akan dikembalikan setelah pinjaman lunas. Ini artinya, teman-teman, di sini kalau pinjaman 200.000 itu, teman-teman, itu nasabah itu nerimanya itu 180, teman-teman. Dan yang 20.000 kemana? Yang 20.000, yang 10.000 itu administrasi, yang 10.000 tabungan nasabah. Kalau tabungan itu contohnya nasabah itu sudah tidak mau ngambil lagi tabungan, itu dikembalikan, teman-teman, ya. Nah, di sini kita ngisi di sini berarti jaminan kemacetannya berarti kita cari 5% dari pinjaman. Contohnya pinjamannya 200.000 dikali 5% berarti di sini, teman-teman, 10.000. Terus di sini tanggal nasabah pengambilan dan tahunnya. Dan di sini ada tanda tangan nasabah, ya, teman-teman. Dan selanjutnya di sini kan ada, teman-teman, pinjaman. Tadi pinjamannya 200.000, teman-teman. Pinjamannya 200.000. Pinjamannya 200.000 berarti kan setorannya 10.000 selama 24 hari di sini. Berarti nasabah itu kalau bayar dia untuk pinjaman pertama dia bayar 10.000, Anda harus sobek satu nomor. Berarti kalau dia untuk kedua harinya bayar lagi, Anda sobek kedua nomor. Dan seterusnya. Tapi kalau udah sampai nomor 24 hari berarti nasabah tersebut udah lunas. Silahkan Anda tawarin mau ngambil lagi atau tidak terhadap nasabah tersebut. Nah, begitu, teman-teman, ya, cara mengisinya bagi yang belum pernah kerja di koperasi. Dan selanjutnya, teman-teman, kalau contohnya pinjaman 200.000 itu kita kasih ke nasabah itu bukan 200.000, teman-teman. Kita kasih itu 180. Karena yang 10.000 administrasi, yang 10.000 tabungan. Itu alasannya. Nah, kenapa itu dipotong? Karena kita kan memberikan pinjaman ke orang tanpa jaminan. Suatu saat dia atau suatu saat nasabah tersebut kabur, maka uang kita tidak raib 100%. Karena yang 20% tadi tabungan sama administrasi kan masih sama kita, teman-teman. Nah, dan seterusnya cara memberikan pinjaman ke nasabah. Contohnya, teman-teman, pinjaman 200.000 itu dikali 90%, hasilnya seberapa, segitulah yang dikasih ke nasabah. Contohnya pinjaman 200.000 dikali 90% itu hasilnya 180. 180.000 lah yang dikasih ke nasabah. Paham, ya, kira-kira, teman? Semuanya begitu juga. Walaupun pinjaman 1 juta, pinjamannya itu juga dikali dulu 90%, berapa hasilnya, segitulah dikasih ke nasabah. Contohnya pinjaman 1 juta dikali 90%, berarti 900.000. 50.000 administrasi, 50.000 tabungan. Nah, paham kira-kira, teman, ya? Dan seterusnya cara mencari angsurannya juga begitu, teman-teman. Contohnya kalau pinjaman 1 juta itu tetap dikali 5%. Pinjamannya contohnya 1 juta,
untuk mencari berapa tagihannya itu kan kita harus ambil kalkulator, kita ketik besar pinjaman tadi contohnya 1 juta dikali 5% berarti 50.000. 50.000 lah dia angsurannya per hari selama 24 hari, karena teman-teman jasa koperasi simpan pinjam itu yaitu 20%. Kenapa 20%? Karena satu, kita tiap hari di situ nagih, bayar nggak bayar kita tetap harus ke situ kecuali tanggal merah. Dan keduanya, kalau dia contohnya bayarannya telat, maka dengan jasa 20% tadi masih ketutupan. Dan keduanya, kenapa kita jasanya 20%? Karena kita yang nagih tiap hari ke situ kan butuh transport, butuh bensin, butuh motor. Nah, kira-kira dari situlah semua teman-teman yang jasa yang 20% tadi. Nah, dan selanjutnya, kalau udah Anda paham tadi modal-modal yang 10 juta tadi, kalau Anda udah kasih ke orang contohnya 2 juta ke 8 orang berarti 250. Nah, berarti itu hitung-hitungannya kalau 10 juta, hitung-hitungan saya itu tadi 80 orang. Karena 2 jutanya ke 8 orang 250. Berarti kalau ke 4 orang kalau 4 juta 16 orang. Kalau mau 6 juta 24, karena hitung-hitungannya tadi 2 juta ke 8 orang. Teman-teman sendirilah tahu berapa nasabah yang dikasih dengan modal 10 juta tadi, berapa jumlah nasabahnya. Yang jelas saya hitung tadi, kasih ke nasabahnya itu usahakan pinjaman 2 juta ke 8 orang. Karena kenapa? Satu, kita resikonya tidak terlalu besar karena kita pemula, dan keduanya setidaknya pinjaman 2 juta tadi kita kasih ke 8 orang, kabur 2 orang masih dapat 6 orang, atau macet 2 orang masih dapat 6 orang, atau lancar 6 orang 2 orang cuman resikonya. Begitu teman-teman, tujuannya begitu tadi. Karena kita tahap pemula. Paham kira-kira teman ya? Dan seterusnya, kalau kita membawa duit ke lapangan, usahakan kita menawar-nawarkan ibu rumah tangga atau contohnya ibu-ibu yang dagang-dagang gorengan atau pop es atau nasi uduk. Kasih pinjamannya sekecil mungkin dengan cara, bagi yang pemula atau yang udah tahu, kita datang ke tempat usaha ibu tadi, kita menawarin dengan cara, assalamualaikum ibu, kita dari koperasi harian atau bank keliling ibu, kita nawarin pinjaman modal atau pinjaman duit, siapa tahu ibu butuh buat modal nasi uduk atau modal bala-balanya atau modal pop esnya, siapa tahu ibu mau. Gimana bu, kira-kira mau nggak ya? Kalau ibu tersebut mau, kasihlah pinjaman tadi, contohnya 200, nerimanya 180. Yang 20.000 kemana? Ya tabungannya 10.000, administrasi 10, cicilannya itu 10.000 selama 24 hari teman-teman. Dan selanjutnya, jangan sekali-kali kasih nasabah yang udah minjam ke Anda mau minjam lagi. Contohnya ibu Poltak minjam 200.000,
pinjamannya belum lunas, dia mau minjam lagi, jangan sekali-kali kasih teman-teman, karena itu akan bermasalah. Walaupun usahanya gede, walaupun pinjaman pertama tadi lancar, sebelum lunas jangan dikasih. Karena kenapa? Pasti ujung-ujungnya macet. Itu teman-teman. Dan keduanya, jangan sekali-sekali ngasih pinjaman ke nasabah satu rumah, dua kartu. Contohnya maknya ngambil, ayahnya ngambil. Ya, kenapa saya bilang teman-teman begitu? Kalau maknya enggak bayar, kita omelinlah maknya, kita omelin. Kemarin ibu nggak bayar, sekarang nggak bayar lagi, ibu nggak kasih nama saya, apa? Panas-panas, hujan-hujan ini saya diomelin kantor. Itu alasan Anda teman. Nah, tapi kadang-kadang ibu tersebut merasa tersinggung dan suaminya juga nggak mau bayar lagi, karena siapa yang mau istrinya diomelin gara-gara ngambil pinjaman? Begitu kira-kira teman ya, paham maksudnya ya? Itu makanya nggak boleh dua kartu pinjaman ke satu rumah. Maksudnya tadi udah ngambil istrinya, ngambil lagi bapaknya, itu satu rumah, nggak boleh. Atau istri atau maknya ngambil, menantunya ngambil, tapi satu rumah. Jangan teman-teman. Kecuali maknya mau ngambil, anaknya mau ngambil, tapi beda rumah, nggak jadi masalah teman-teman ya. Contohnya maknya di rumah yang sebelah, anaknya di rumah yang sebelah lagi, nggak jadi masalah teman-teman. Tapi dengan catatan usahakan kasih pinjaman kecil teman. Karena kenapa? Kita kan belum tahu karakter seseorang lancar apa tidak. Kadang-kadang manusia itu karena saking butuhnya dia pintar ngomong ke kita biar kita terbujuk rayunya untuk memberikan pinjaman tersebut. Ya teman-teman ya. Makanya saran saya, usahakan menghindari nasabah yang omongannya gede. Contohnya, pinjaman belum Anda kasih terhadap nasabah tersebut, tapi omongan nasabah tersebut udah banyak banget. Contohnya, omongan Anda baru satu, dia omongannya udah 100. Nggak usah kasih teman-teman. Itu biasanya menurut pengalaman saya, itu nasabah tersebut bermasalah. Intinya calon macet. Karena teman-teman, namanya di koperasi ini kita nggak bisa melakukan penekanan atau melakukan tindakan yang keras, karena kita ntar terbentur dengan hukum ya teman-teman. Makanya kalau terjadi kemacetan begitu, kita cuma bisa nagih doang, nagih aja. Kalau narik nggak bisa teman-teman, karena pinjaman juga kecil. Dan keduanya, teman-teman, usahakanlah nasabah tersebut gimana caranya biar minjam. Contohnya, kalau nasabah tersebut udah diomelin atau dimalu-maluin tapi tetap nggak bayar juga, udah teman-teman ikhlasin aja. Cuman saran saya, kalau ketemu nasabah yang baru, kalau nasabah tersebut masih banyak, nasabah baru tersebut masih banyak omongannya, nggak usah kasih lagi. Anda itu harus belajar dari nasabah yang macet tadi. Karena kenapa? Mungkin nasabah yang macet tadi, yang Anda beri pinjaman tadi itu, sebelum dikasih pinjaman omongannya udah 100. Anda yang punya duit omongannya baru satu kali dia 100. Nah, kalau terjadi begitu lagi, berarti Anda nggak mau belajar. Karena saya dulu teman-teman begitu juga, saya belajar dari kegagalan.
insya Allah sampai hari ini ya lumayan lah untuk ukuran saya yang cuman ya anak singkong merantau dari Sumatera sana ya teman-teman ya. Intinya kita belajar kalau ada nasabah yang mau minjam lagi terhadap Anda dengan karakter atau dengan omongan banyak, nggak usah kasih lagi, cari nasabah yang kalem ya, paham teman-teman. Dan selanjutnya jangan sekali-sekali memberikan pinjaman nasabah naik drastis. Contohnya pinjaman 200.000 dia lancar, baru 5 hari udah dilunasin teman-teman. Ada itu contohnya, dia ngambil tanggal 1 Januari, baru tanggal 5 Januari dia udah ngelunasin teman-teman. Berarti kalau kita sebagai yang pemberi pinjaman, jangan tergiur dengan kelancaran nasabah tersebut teman-teman. Karena kenapa? Biasanya itu jurus maut nasabah. Karena dia lancar dalam 5 hari, kita memberikan pinjaman semaunya nasabah tersebut. Contohnya pinjaman 200.000, dia minta 1 juta, Anda kasih. Nah, jangan teman-teman, karena risikonya bagi Anda itu akan fatal ya. Mendingan carilah nasabah yang sesuai jadwal pelunasannya. Contohnya Anda kasih tanggal 1 Januari, dia lunas tanggal 25 Januari, tidak jadi masalah teman-teman. Tapi jangan dinaikin, kalau bisa tetapin aja pinjamannya. Kalau mau dinaikin aja 100.000 ya. Contohnya dari 200.000 ke 300.000 teman-teman ya. Tapi tetap jangan lupa perhatikan kondisi nasabah tersebut. Karena kenapa? Mungkin pinjaman pertama ke Anda lancar, tanpa sepengetahuan Anda, nasabah tersebut udah ngambil ke bank keliling yang lain. Nah, tetap perhatikan. Karena kenapa saya bilang, kadang-kadang kita ketemu di lapangan, kita nagih, di situ banyak promes. Tahu nggak promes? Ini namanya kartu tagih, itu ada warna kuning, putih, merah. Tapi kalau ditanyain nasabah tersebut, ibu ngambil ke ya, pasti dia nggak ngaku. Karena kenapa? Kalau dia ngaku, entar Anda itu nggak akan memberikan pinjaman lagi ke dia ya. Tetap perhatikan ya kondisi nasabah tersebut ya teman-teman. Karena faktor nasabah tersebut bukan kadang-kadang faktor karakter teman-teman, dia faktor keadaan. Contohnya waktu Anda kasih pinjaman pertama dulu ke dia 200.000, dia lancar karena usahanya masih sesuai dengan pengeluarannya ya, hasil usahanya masih sesuai dengan pengeluarannya. Di saat di pertengahan angsuran, nasabah tersebut udah ngambil lagi ke bank lain, bahkan ngambil bukan satu lagi, ada 5 orang. Nah, saran saya teman-teman, kalau udah lunas jangan kasih kenaikan. Kalau tidak, silahkan autin aja nasabah itu, nggak usah kasih pinjam lagi, cari nasabah yang lain teman-teman ya. Itu kira-kira kuncinya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, usahakanlah kita konsisten atau disiplin dalam menagih. Contohnya kadang-kadang mentang-mentang kita usaha sendiri, kita semaunya berangkat dari rumah ke lapangan. Itu banyak teman-teman yang bangkrut usahanya gara-gara tidak disiplin. Contohnya dulu dia waktu kerja di orang, dia disiplin banget. Sesudah usaha sendiri semaunya. Karena kenapa teman-teman? Kalau kita mau hidupnya lumayan di rantau orang ini, kalau kita nggak disiplin, nggak bakalan jadi teman-teman. Karena banyak teman-teman saya yang bangkrut usahanya, bahkan udah bertahun-tahun bangkrut usahanya. Karena kenapa? Satu, tidak bisa disiplin. Dan keduanya teman-teman, usahakan rajin, apalagi terhadap pemula ini. Gak apa-apa teman-teman, biasanya kalau kita nagih semuanya itu biasanya untuk hari pertama atau di bulan pertama kita nagih jam 9 pagi.
pulang jam 5. Udah kita tagih semua teman-teman. Tapi untuk bulan keduanya kita harus nagih lebih giat lagi. Kita nagih jam 8 atau setengah 9, ya pulangnya jam 6 lah teman-teman. Karena kenapa? Satu, kita harus lebih rajin atau lebih ulet. Karena kenapa saya bilang teman-teman, namanya di lapangan kadang-kadang nasabah tersebut kita datang ke situ jam 10 dia nggak ada. Kadang-kadang nasabah tersebut kita datang jam 3 dia nggak ada. Kita harus ulangin teman-teman biar ketemu. Tapi kalau Anda nggak ulangin ntar, itu bermasalah terhadap tagihan Anda teman-teman ya. Kalau udah bermasalah terhadap tagihan teman-teman Anda, berarti berpengaruh terhadap pendapatan Anda teman-teman ya. Paham yang saya maksud? Nah, dan selanjutnya teman-teman, saran saya terutama yang buka usaha atau yang pemula, tolong hindari namanya gadget atau judi online teman-teman. Karena kenapa? Zaman sekarang orang hancur kebanyakan gara-gara media sosial teman-teman. Dia nggak tahu mana bagusnya, dia nggak tahu waktunya. Perasaan dia main gadgetnya udah 2 jam, perasaan dia 2 jam padahal udah setengah hari teman-teman. Makanya di lapangan dia ngantuk, jadi malas-malasan, jadi nagihnya amburadul teman-teman ya. Terutama itu yang bisnis sendiri teman-teman. Nah, dan selanjutnya, kalau Anda berpendapatan lumayanlah, tolonglah pendapatan Anda itu ditabung, jangan dihabiskan. Contohnya pendapatan Anda 10 juta, ya usahakanlah. Anda yang belum punya anak, ya habiskanlah 5 juta masukkan ke tabungan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi untuk besok-besoknya. Seperti saat ini teman-teman, tahu kan Anda musim corona ini, kita 3 bulan atau 4 bulan nggak bisa sama sekali kerja karena ini situasi nasional akibat COVID-19 ini. Kalau kita nggak pintar-pintar sebelum corona, nggak pintar-pintar manajemen duit atau nggak rajin nabung duit di bank, bisa-bisa kita nggak bertahan di Jakarta ini teman-teman. Karena kenapa? 4 bulan lo nggak ada pemasukan teman-teman. Termasuk saya sendiri, saya 4 bulan nggak ada pemasukan teman-teman. Beruntung aja saya rajin nabung, ya tabungan saya itulah saya makan di saat COVID-19 ini teman-teman ya. Dan seterusnya teman-teman, saya harap tetaplah kita sholat. Karena apapun usaha Anda itu, apapun agama Anda, kalau Anda tidak dekat, nggak ingat sama yang kuasa, Anda itu tidak akan berhasil teman-teman. Karena kenapa saya bilang, apapun, sekuat apapun kerja Anda, sedisiplin apapun kerja Anda, setekun apapun kerja Anda, tapi kalau yang di atas tidak mengkehendaki, nggak bakalan bisa berhasil kita teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman, apa yang saya kasih tadi bisa Anda terapkan. Karena hidup di rantau ini memang pahit teman. Kita harus bisa manajemen uang teman. Saya harap apabila video ini berguna bagi teman-teman, silahkan dibagikan ke teman-teman lain atau ke grup lain, atau bantu saya untuk like atau menekan lonceng teman-teman, atau menambah subscriber agar video selanjutnya bisa saya utarakan teman-teman, demi keberhasilan atau kesuksesan kita bersama
di perantauan orang ini teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.